Pak Usep Saifullah akan melakukan kegiatan supervisi akademik sebagai bentuk bagian dari refleksi kemampuan diri dan juga nanti akan menjadi bahan untuk pengembangan kompetensi kami selaku guru di SMA Negeri 1 Cisalak. Hari ini saya akan berbincang atau melakukan percakapan pra-observasi di supervisi akademik. Baik, selamat pagi Pak Usep. Selamat pagi. Baik, apa kabar? Alhamdulillah sehat-sehat. Sehat ya. Pak Usep itu selalu terlihat segar terus, selalu sehat bahagia terus. Jadi alhamdulillah. Kalau begitu ya Pak Usep, hari ini Pak Usep ada agenda untuk pembelajaran ya, yang akan diskusi. Nah, sebelum kita melakukan kegiatan pembelajaran yang akan diobservasi langsung, barangkali Pak Usep bisa memperkenalkan diri terlebih dulu. Oke, perkenalkan, nama saya Usep Saifullah. Saya mengajar di mata pelajaran PPKN dari kelas 10 sampai dengan kelas 12. Oke, baik, terima kasih Pak Usep atas sesi perkenalannya. Nah, sebelum ke obrolan lebih jauh, Pak Usep, saya ingin menanyakan dulu, Pak Usep, kira-kira perasaan hari ini seperti apa? Bagaimana perasaannya di supervisi atau di supervisi ini? Ya, untuk berbicara masalah perasaan tentunya pasti akan dihadapkan kepada dua. Satu, merasa senang, kedua merasa takut dan khawatir. Nah, di sini saya merasa senang karena ini menjadi suatu hal yang ditunggu-tunggu. Apalagi yang supervisinya bagian daripada guru penggerak gitu, yang bisa memberikan satu arahan. Di sini dengan adanya supervisi ini bisa merefleksikan diri bagaimana saya bisa berkinerja. Dari refleksi tersebut bisa mengevaluasi mana yang baik, mana yang kurang baik, mana yang harus dipertahankan, mana yang harus ditingkatkan. Oke, baik. Dan selanjutnya Pak Usep, mengenai kegiatan supervisi ini, kira-kira menurut Pak Usep apa yang akan dikembangkan baik kompetensi Pak Usep selaku guru maupun kompetensi murid? Kira-kira apa yang ingin dikembangkan di kegiatan supervisi kali ini? Kalau untuk wilayah siswa, tentunya kita berharap setiap mengajar itu anak bisa mendapatkan tujuan dari pembelajaran, menguasai daripada tujuan pembelajaran. Di samping itu bisa meningkatkan potensi dirinya, meningkatkan kreativitasnya, kemampuan anak itu sendiri. Dan untuk guru, nah, bagi diri saya, terutamanya guru, itu ingin mengembangkan kemampuan kompetensi sebagai tujuannya. Sehingga guru yang baik itu adalah guru yang selalu berupaya meningkatkan kompetensinya. Itu jadi harapannya, keinginannya dari siswa maupun dari guru. Oke, baik. Jadi ada kompetensi yang ingin dikembangkan yang tadi terkait murid dan juga terkait kompetensi sendiri. Selanjutnya kira-kira apa tantangan yang dihadapi Pak Usep nih pada kegiatan supervisi kali ini? Kira-kira Tantangannya tentunya satu, sudah barang tentu harus mempersiapkan perangkat pembelajaran. Yang kedua, kita harus menyiapkan media pembelajaran sekaligus kita merencanakan harus matang. Nah, jadi tantangannya itu keseriusan kita mempersiapkan, juga waktu yang kita untuk alokasikan, dan juga komunikasi dengan siswa adanya satu frekuensi itu mengakibatkan menjadi sebuah tantangan yang harus kita sempurnakan biar terjadi di mana proses pembelajaran sesuai dengan harapan tujuan yang kita tuju. Oke, jadi selama ini tantangan memang ada ya Pak Usep? Ya, ada. Yang tadi bisa disampaikan. Tapi untuk tantangan ini dapat diatasi, kira-kira yang sudah dipersiapkan untuk supervisi kali ini apa saja? Tentunya satu, mempersiapkan perangkat pembelajarannya. Pembelajaran sudah ya? Mental sudah disiapkan gitu. Kedua, mental, karena kadangkala kita beda antara disupervisi dengan tidak disupervisi. Mentalnya sekaligus dengan anak berkomunikasi lebih aktif agar nanti pada saat pembelajaran sesuai dengan harapan yang kita tuju bersama. Oke, baiklah Pak Usep, untuk kegiatan pra-observasi ini saya rasa sudah cukup. Terima kasih sudah memberikan informasi sebelum kita ke kelas ya. Jadi pra-observasi ini akan menjadikan bekal untuk Pak Usep melaksanakan kegiatan supervisi di kelas atau observasi di kelas atau pembelajaran di kelas bisa lebih mantap lagi. Baik, kita langsung ke kelas ya. Oke, siap. Terima kasih. Baik.
belajar, alhamdulillah Pak Usep dan juga saya baru saja menyelesaikan kegiatan pembelajaran yang diobservasi langsung oleh saya selaku supervisor. Dan kali ini kita akan berbincang-bincang di pasca observasi kegiatan pembelajaran yang sudah dilaksanakan oleh Pak Usep. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada Pak Usep yang sudah mau bekerja sama ya dengan saya untuk kegiatan seperti ini. Ya, sama-sama, saya juga mengucapkan terima kasih karena telah mendampingi saya dalam melakukan supervisi. Alhamdulillah dengan supervisi ini banyak hal yang saya temukan. Oke, baik Pak Usep, dari hasil observasi saya terhadap pembelajaran yang sudah dilakukan di kelas 12 MIPA tadi ya, mengenai materi tentang penegakan hukum di mata pelajaran per tahun. Jadi saya melihat tadi di pembelajaran kelas Pak Usep itu sudah sangat baik, dilihat dari antusias peserta didik dalam berdiskusi, dalam menjawab pertanyaan, dalam presentasi, dan juga saya lihat tadi di refleksi juga ada beberapa yang menyampaikan refleksinya cukup antusias, cukup aktif. Namun ada beberapa hal yang menurut pengamatan saya itu perlu ditingkatkan. Salah satunya adalah yang perlu diperhatikan di pembelajaran kedepannya adalah tentang kebutuhan belajar siswa dalam belajar. Jadi masih ada banyak siswa di kelas yang mungkin kebutuhan belajarnya itu kan berbeda-beda, sehingga proses pembelajaran itu juga harus sebisa mungkin itu mengakomodir beberapa kebutuhan siswa. Nah, jadi sebagai guru kita memang harus mempersiapkan proses pembelajaran itu bukan hanya kontennya saja, tapi proses pembelajarannya berbeda dan juga produk dari apa yang dihasilkan mereka juga dalam pembelajaran itu berbeda. Nah, jadi itu yang menjadi hasil pengamatan saya, sehingga mungkin ke depan kalau diperbaiki itu akan lebih optimal lagi pembelajaran. Terima kasih atas sarannya dan terima kasih atas masukannya. Kira-kira ada yang perlu didiskusikan nggak terkait hasil observasi ini? Paling tadi yang perihal harus mengetahui latar belakang kebutuhan siswa yang ingin saya sampaikan itu bagaimana sih harus memperhatikan latar belakang kebutuhan siswa itu. Nah, jadi di awal itu kita membuat strategi dengan menyiapkan terlebih dahulu tes diagnostik mengenai kesiapan belajar. Jadi kita siapkan angket yang berisi kesiapan belajar dari murid-murid kita, baik itu kesiapan belajar, minat belajar, bahkan kita bisa juga mengecek menanyakan kepada siswa itu mengenai minat belajarnya, apakah auditori, visual gitu kan, atau kinestetik. Nah, itu yang perlu diperhatikan, sehingga kalau kita sudah punya data kesiapan belajar, itu kita bisa menciptakan beberapa pilihan proses pembelajaran yang dapat dilakukan oleh siswa. Dan juga kita bisa menyiapkan mendiagnosa kesiapan belajar itu dari tingkat kemampuan siswa. Karena kemampuan siswa itu kan ada yang tinggi. Nah, kalau yang tinggi nanti perlakuannya seperti apa? Kalau yang sedang itu seperti apa? Kalau yang rendah itu seperti apa? Tentu kalau kita tahu kesiapan belajar mereka, kita akan lebih bijak lagi dalam memperlakukan siswa. Tidak mungkin kan siswa yang kemampuan akademiknya rendah disamakan dengan yang kemampuan akademiknya tinggi. Sehingga kalau kita tahu kesiapan belajar, kita bisa mempersiapkan skema yang benar-benar cocok dan bisa memfasilitasi siswa untuk belajar. Jadi itu kurang lebih strateginya, Bos. Oke, terima kasih atas ilmunya, dan emang benar itu saya tidak melakukan diagnosis awal, sehingga polanya apa yang saya lakukan seperti biasa, dan itu ilmu yang baru saya tahu. Terima kasih, insya Allah akan saya perbaiki ke depannya. Oke, baik, sekali lagi terima kasih Pak Usep untuk kegiatan observasi pasca supervisinya. Saya rasa cukup. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini bermanfaat bagi Pak Usep sebagai guru, dapat meningkatkan kompetensi, bagi siswa juga akan berdampak pada pencapaian siswa, dan saya juga memiliki pengalaman untuk melakukan coachingnya. Jadi supervisi yang dilakukan atau supervisi akademik yang dilakukan itu berbasis coaching. Artinya Pak Usep dengan saya itu adalah mitra. Jadi tidak ada yang lebih pintar, tidak ada yang lebih tinggi. Jadi kita adalah setara, rekan sejawat yang setara, yang mau bersama-sama belajar untuk meningkatkan kompetensi kita di masa yang akan datang. Baik, sekali lagi terima kasih dan mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Sampai jumpa
Sampai jumpa lagi di kesempatan berikutnya. Akhir kata, saya Septian Nugraha, calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Subang dari SMA Negeri 1 Cisalak, mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Sekali lagi, mudah-mudahan apa yang kita lakukan bermanfaat dan meningkatkan kualitas pembelajaran di masa yang akan datang. Sekali lagi, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.